Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keadilan, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan masalah hukum pidana. Jadi beberapa waktu yang lalu kita disuguhkan dengan pemberitaan di media sosial, televisi, membicarakan tentang kasus yaitu penarikan kendaraan yang dilakukan oleh beberapa oknum DC kepada seorang selebgram. Saya tidak tahu kasus ini menjadi heboh, menjadi viral di media sosial itu karena dalam tanda kutip korbannya seorang selebgram. Kemudian kebetulan dalam tanda kutip pelakunya itu adalah orang Indonesia bagian timur. Sehingga ada sifat a priori dalam diri aparat atau tidak, itu wallahu a'lam. Cuman saya pengen ke fokus ya, masalah berkaitan dengan laporan. Jadi saya ketika membaca berita di media sosial, dan saya meyakini ini berita ini benar adanya, bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian tidak akan menerima laporan dari siapa, dari DC ataupun penasehat hukumnya. Kata mereka, tidak ada ruang bagi preman ataupun premanisme. Nah, ini cukup membuat saya sedikit tergelitik sekaligus tersinggung sebenarnya dengan kata penolakan laporan itu. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan pertama, bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian, karena setiap laporan itu memang harus melalui kepolisian. Yang punya wewenang untuk menerima laporan adalah aparat kepolisian. Berkait dengan masalah laporan begini, Bapak Polisi dan semua aparat penegak hukum yang lainnya, bahwa setiap warga negara yang ada di Indonesia ini memiliki hak untuk membuat laporan kepada kepolisian. Tidak memandang dia dari mana, tidak memandang warna kulitnya, tidak memandang dia agamanya apa, keturunan dari mana, tidak memandang dia apakah dia seorang pelaku, korban ataupun saksi. Meskipun dia seorang pelaku menurut kalian, tapi di sisi yang lain dia juga merasa dirinya sebagai korban, dirugikan, perbuatan orang lain merugikan diri dia, maka dia punya hak untuk membuat laporan ke kepolisian. Oleh sebab itu, pernyataan aparat penegak hukum itu dengan menolak laporan, mengatakan tidak ada ruang bagi preman atau premanisme, itu adalah kesalahan fatal dalam berpikir. Sekali lagi, menurut kalian misal DC itu dianggap sebagai preman, apakah kemudian laporan dia serta-merta ditolak? Tidak. Dia punya hak untuk melapor. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah dia melapor, lah hak kepolisian lah apakah laporannya itu mau ditindaklanjuti atau tidak. Itu hak prerogatif kalian. Sehingga laporan itu diterima dulu. Masalah nanti akan ditindaklanjuti atau tidak, itu adalah hak kalian. Jadi ini dua hal yang berbeda. Berkaitan dengan masalah laporan, kalian terima saja itu laporan. Bukan malah membuat statement menolak laporan itu. Kemudian dibumbui dengan tidak ada ruang bagi preman ataupun premanisme. Itu adalah kesalahan berpikir bagi aparat penegak hukum. Dan itu berbahaya. Oleh sebab itu, saya sarankan sebenarnya aparat kepolisian ini memang harus dibekali ilmu pengetahuan. Khususnya ilmu hukum. Kenapa? Karena mereka menegakkan hukum. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya aturan hukum di Indonesia kalau pola pikir aparat penegak hukum itu seperti itu. Poin yang ketiga, bahwa sekali lagi semua orang warga negara di Indonesia ini memiliki hak yang sama
baik itu posisi dia sebagai pelaku, posisi dia sebagai korban, ataupun posisi dia sebagai saksi. Semua tiga golongan itu, saksi, pelaku, korban, itu memiliki hak yang sama untuk dilindungi oleh undang-undang. Kalau memang kita berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Lah kalau seandainya setiap warga negara yang merasa terdolimi membuat laporan kemudian Anda menolak itu bukan negara hukum lagi, tapi itu negara kekuasaan. Dan itu tidak boleh, zalim juga itu. Oleh sebab itu, sekali lagi kami menasihatkan kepada aparat penegak hukum, tingkatkan pengetahuan masalah hukumnya. Kemudian setelah itu semua laporan dari warga negara, apapun posisi dia itu harus diterima. Laporan itu, masalah nanti akan ditindaklanjuti atau tidak itu urusan kalian. Karena memang seorang pelaku pun dia memiliki hak, dia memiliki ruangan untuk mengadu di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Itu perlu diingat. Jadi jangan sampai kita memiliki ada sifat a priori ya kepada golongan atau orang yang memiliki ya fisik yang berbeda dengan kita, kemudian kita mengabaikan itu. Tidak boleh. Ini negara hukum. Sehingga yang kita lakukan semestinya berlandaskan hukum. Boleh marah, boleh tersinggung, bahkan mempunyai semangat bersama untuk memberantas preman ataupun premanisme. Tapi jangan sampai melanggar aturan hukum yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Semoga aparat kepolisian benar-benar memahami kemudian menjalankan proses penegakan hukum yang ada di Indonesia ini sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia ini. Tidak tebang pilih, tidak berlaku diskriminatif, begitu juga tidak melakukan sifat intimidasi kepada siapapun juga. Ini merupakan pembuatan video ini merupakan ya, proses check and balance sebagai warga negara kepada aparat penegak hukum. Mudah-mudahan saja aparat penegak hukum benar-benar bisa menjalankan proses penegakan hukum itu benar-benar on the track. Tidak boleh melanggaran aturan hukum yang lainnya juga. Salam keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.